Ini Bu Ella atau Bu Novi?
Mbak Zuni. Ini Mbak Zuni. Kalau untuk peserta ya. Ada di luar sana. Kita mulai, Ustazah. Baru satu, sertanya dua ya, sama Mbak Zuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara ngaji kita bersama Ustazah Lailatul Fitri Azakiyah tentang Nabi Adam ya, masih sampai bab Nabi Adam. Insya Allah ceritanya ini akan sangat menarik dan dan akan menarik lagi jika kita mengikutinya dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, seperti banyak sekali kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang kita belum ketahui sebelumnya, sehingga kita tahu dan terpengung-pengung, oh ternyata gini ya gitu. Apa saya saja juga nggak tahu ya. Karena sependek pengetahuan saya baru tahu banyak hal tentang yang diceritakan dalam kisah Nabi Adam dalam kisah Surah Anbiya yang kita bahas pada beberapa pekan ini. Langsung saja kita lanjutkan acara ini. Sebelumnya mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya aturkan kepada Ustazah Lailatul Fitri untuk mengawali acara. Monggo. Kemarin sampai halaman 11 bukan nggih? Saya buka dulu.
Monggo Ustazah Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kaji kitab ini ya dengan berapapun peserta ya. Insya Allah yang mengikuti secara rutin akan mendapatkan hasil ya seperti kan Mbak Ervin. Jadi selama ini mungkin itu sudah sering ya mendengar cerita-cerita, tapi kan kila wakola gitu. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Sementara membaca ceritanya sendiri, bahkan dalam versi bahasa Arab itu kan belum banyak yang melakukan ya. Karena itu mari kita memulai ikhtiar ini tentunya dengan harapan dan semoga kita dari waktu ke waktu ada tambahan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu agama. Saya lanjutkan, kemarin kita sampai di, sebentar saya lihat yang di ini ya. Sampai mana kemarin Mbak Ervin? Mbak? Iya, halaman 11 ini. Karena tidak sama halaman. Oh iya, ya walakin ala itu sudah, walakin ala sautis syahwat itu sudah. Terus sampai Yakobil korib. Ya, sepertinya itu. Oke, baik. Coba saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakobil korib kurbanan. Aisyai'an min ika tahabuhu lillahi ta'ala. Sepertinya kemarin agak ada keraguan ya membaca ini. Iya. Tahabuhu. Nah, jadi min zar'ika tahabuhu wahaba yahabu. Wahaba yahabu itu kan a'ta yu'ti ya. Oh iya, wahab. Ya. Maka salah satu asmaul husna itu kan ada al-wahhab yang maha memberi. Jadi tahabuhu wahaba yahabu tahabuhu lillahi ta'ala. Jadi yang kamu berikan, kamu serahkan kurban itu untuk Allah Ta'ala. Wa yuqarribu habilu kurbanan min ghanamihi. Lalu Habil ini mengorbankan kurban kambingnya. Fa'ayyukuma, jadi bacanya fa'ayyukuma. Jadi yang mana dari kedua itu taqabbalallahu qurbanahu, yang Allah menerima kurbannya, fahuwa zauju iqlimiyya, maka dia akan menjadi istrinya ikliminya. Suaminya. Oh ya, dia akan menjadi suaminya ikliminya. Ya, oke. Wa qabilal ithnani al-fikrata fasta'adda litaqdimil qurbani ilallahi ta'ala. Jadi keduanya itu menerima pemikiran ini gitu atau pendapat ini. Kan itu kan dari ceritanya kemarin itu kan karena rebutan kan, akhirnya kan oleh Nabi Adam disarankan untuk berkurban gitu kan. Nah, nanti siapa yang kurbannya diterima, maka itu yang mendapatkan istri iklimia gitu kan. Nah, jadi mereka berdua ini kemudian menerima pemikiran dari ayahnya tadi. Wa qabilal ithnani al-fikrata fasta'adda, lalu keduanya bersiap litaqdimil qurbani ilallahi ta'ala, untuk mengajukan ya atau melaksanakan kurbannya kepada Allah Ta'ala. Amma Adamu faqad jaa waqtul haji fadhahaba ilal ka'bati yatufu biha fatarakal hinda
ila Makkah wasta'addal akhwani qabilu wa habilu litaqdimil qurbani ilallahi ta'ala. Adapun Adam, ya. Nah, telah tiba waktu haji. Nah, ini kan makanya haji itu kan salah satu ibadah yang disebut dengan syar'un man qablana. Jadi sudah ada sejak Nabi Adam, termasuk Ka'bah yang kapan hari saya share di grup itu ya. Nah, amma Adamu faqad ja'a waktul haji. Adapun Adam, ya, karena sudah datang waktu haji, fadzahaba ilal Ka'bati yatufu biha. Maka berangkatlah ke Ka'bah untuk bertawaf. Fatarokal hinda. Dia meninggalkan India ila Makkah, menuju Makkah. Wasta'addal akhwani. Akhwani itu berarti dua bersaudara tadi, Qabil dan Habil itu ya. Nah, jadi Qabil dan Habil di sini sebagai apa badal ya, penegas dari akhwani. Wasta'addal akhwani, dan dua bersaudara yaitu Qabil dan Habil itu bersiap litaqdimil qurbani ilallahi ta'ala, untuk menyelenggarakan kurban kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dari kalimat ini kita pahami bahwa ketika menyelenggarakan kurban itu sedang tidak ada ayahnya, ya, tidak ada Nabi Adam. Kanat alamatu qabulillahi ta'ala lil qurbani antanazzala narun baydha'u minas sama'i ta'kuluhu. Jadi tanda diterimanya kurbannya itu jika turun api putih dari langit kemudian memakannya. Amma idza lam yaqbalillahu hadzal qurbana, adapun jika Allah tidak menerima kurban ini, fa innahu yadhillu 'alal ardi. Dola yadhillu itu kan tetap ya. Maka kurbannya tadi, apa yang dikurbankan tadi tetap ada di bumi. Layaf sudah. Nah, itu akan rusak. Ya, jadi akan rusak bendanya tadi. Fala yuqarribuhu insun, kalau yakrobuhu juga bisa ya. Jadi tidak didekati oleh manusia, wala hayawanun, dan juga hewan, wala qairun, juga burung-burung. Nah, jadi kan korbannya kan zar'un dan ghanam. Jadi apa? Tanaman dan ghanam ya, apa kambing. Nah, kalau misalnya diterima itu nanti akan turun api putih untuk memakan benda yang dikorbankan itu. Jika tidak diterima, maka bendanya itu tetap ada di bumi, lalu dia rusak, itu aja. Bendanya itu rusak. Nah, karena rusak, maka tidak didekati oleh manusia, hewan maupun burung. Wa kharaja Habilu ila ghanamihi wa masyiyatihi. Nah, Habil kan yang dikorbankan kan kambing ya. Apa namanya? Binatang ternaknya. Fakhtaro asmanaha. Saminun kan gemuk kan? Nah, dia memilih yang gemuk, yang paling gemuk. Wa ajmalaha, dan yang paling bagus. Wa aqwaha, dan yang paling kuat. Liyuqaddimaha ila rabbihi azza wa jalla fa innahu yuhibbullaha. Ya, dia memilih yang gemuk, yang bagus, yang kuat untuk dipersembahkan kepada Allah azza wa jalla karena dia mencintai Allah. Wa man ahabballaha falyuqaddim khaira ma indahu. Jadi seseorang itu kalau dia mencintai Allah, maka dia akan mempersembahkan apa yang terbaik yang dia miliki. Wa qad fa'ala Habilu. Dan inilah yang dilakukan oleh Habil. Oke, lanjut Mbak Ervin.
Oke. Nah, jangan-jangan itu yang membuat ini ya, Nyai. Di film-film itu kan kalau diterima gitu ya sesajennya, itu dikeluarkan cahaya yang putih. Kayaknya itu dari kisah Adam juga itu. Nah, kemudian Baidoun itu memang Baidoun ya, bisa Baidoun ya. Saya lupa. Setahu saya itu enggak bisa tanwinnya. Oke. Oke, selanjutnya saya coba. Amma qabilu alladhi la yuhibbu illa nafsuhu wa amma qabilu alladhi la yuhibbu illa nafsuhu faqad kharaja ila zar'ihi wa ardihi fakhtara syaqqa ma akhrajat arduhu min habbin wa zar'in liyuqaddimaha qurbanan li rabbih fahuwa alladhi la yuhibbu illa nafsuhu. Illa nafsuhu apa nafsahu? Nafsahu sih kalau saya baca ininya ya. Karena kan ilah ini seakan di skip gitu kan. Jadi dia mencintai diri sendiri, tidak mencintai Allah. Iya, tidak mencintai dirinya. Oh ya. Oke. Illa nafsahu. Falan yuqaddima li ghairihi illa syarra ma yamliku. Wa wada'al ithnani qurbanahuma ala apa ini ya? Qimati jibalin minal jibali wantadhara qada Allahi fihima. Jadi sedangkan Qabil yang tidak mencintai orang lain selain dirinya, faqad kharaja, dia keluar menuju pertaniannya dan tanahnya, fakhtaro, dia memilih syarra, yang terburuk gitu ya, dari apa yang keluar dari bumi itu atau tumbuhannya, min habbin, dari biji-bijian, wazar'in, dan pertaniannya dia, liyuqaddimaha qurbanan li rabbih, untuk diajukan kurban kepada Tuhannya. Fahuwaladzi la yuhibbu illa nafsah. Nah, karena dia memang tidak mencintai orang lain selain dirinya, sangat mencintai diri sendiri. Falan yuqaddima, dan dia tidak akan pernah mempersembahkan kepada orang lain kecuali apa yang terburuk dari apa yang dia miliki. Kemudian mereka berdua meletakkan korbannya itu di pucuk gunung dari pegunungan itu. Wantadoro, dan mereka menunggu qada Allah dari apa yang dia persembahkan. Mungkin. Iya, bagus, sip. Oke, tamam. Lanjut, Mbak Imro'atul siapa ya? Atau Mbak Ila? Iim ta itu? Iim yang dulu di... Ini Mbak Im yang Trenggalek. Yang Iim psikologi dulu bukan? Yang di IC? Mim Darmosari itu mana? Itu dari mantu juga loh, Vin. Yang mana? Ya Iim itu Imro'atul Mudzakiroh bukan namanya? Bukan, yang ini Mbak Imro'atul Muzayyanah kayaknya. Oh. Ya, enggak kelihatan juga ininya. Mbak Hila aja, Mbak Hila terus Sirli. Mbak Hila, monggo. Atau Mbak Sirli dulu. Oh. Sirli? Pak Sirli. Atau kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu. Ayo, Bu Kepala Sekolah. Sambil nunggu yang lain. Biasanya ada yang nyusul-nyusul kok. Iya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Hila. So. Kayak mana ya tadi? Ya nanti
Bentar Mbak Ilang ya, habis Oh iya. Ustazah. Oh ya. Setelah Bu Reni ini loh, Roya Indonesia ini loh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marra al waktu wa habil ya'lamu an kurbanihi sayuk apa iki? Sayuk bilihi balahu, sayuk balahu gitu. Apa? Nggih. Rabbahu. Bisa Nggih, rabbahu. Nggih. ya. Yak balu juga bisa. Sayuk balahu rabbuhu. Yak balu. Oke. Sayuk balahu. Wa qabil yumani nafsahu kadziban bi annahu huwa al-faizu. Walakin an-natijatu qad araf tu qad walakin an-natijatu qad araftu muqaddiman sayuk balullahu kurban apa kurbana habil Coba diartikan. wa marra apa waktu yang lain gitu. Di waktu yang lain Habil mengetahui iki mau Anna atau an ngono Mbak El? Anak kurbanahu. Anna bahwasanya kurbannya akan diterima oleh Tuhannya. Dan Qabil apa Yumani itu berangan-angan. Dan Qabil berangan-angan bahwa apa dirinya dia berangan-angan dirinya tapi dia itu sebetulnya bohong. Dan Qabil berangan-angan dirinya bahwasanya dirinya itu bohong. Dengan bohong huwal faiz, bahwa dia akan menang. Walakin dan akan tetapi an-natijatu apa aku gak walakin itu kan fungsinya kan mansub, memansubkan. An-natijah itu an-natijah. An-natijata. Lah ya, apa artinya? An-natijah itu nilai. Dan akan tetapi nilainya nilai nilai itu sudah diketahui di depan, maksudnya paling dekat meskipun belum datang penilaian, maksudnya misalnya bisa dilihat karena Habil memberikan yang terbaik sementara Qabil ngasihnya yang buruk-buruk gitu. Jadi dari awal tuh sudah berarti dan akan tetapi nilai itu sudah diketahui di depan. Balullahu kurbana Habil. Bahwa Allah itu menerima kurbannya Habil. Jadi wa marrol waktu, lalu waktu itu berlalu, berjalan. Ya, marro yamuru itu kan berjalan atau lewat itu ya. Jadi waktu terus berlalu setelah setelah melakukan kurban itu tadi, lalu kan waktu berjalan. Wahabilu ya'lamu anna kurbanahu saya kebaluhu rabbuhu. Habil tuh mengetahui bahwa kurban akan diterima oleh Tuhannya. Wa qabilu yumanni nafsahu kadziban bi annahu wal faizu. Sementara Qabil dia itu berangan-angan dirinya tapi dia dengan bohong gitu ya, bahwa dia yang memenangkan. Walakin nan natijata, tapi sebetulnya sudah bisa
diketahui. Nilai itu sudah diketahui di awal. Sayak balullahu kurbana habil, bahwa Allah akan menerima Korbannya Habil. Ya, lanjut ke Mbak Hila. Mbak Hila tadi udah siap kan? Tadi Mbak Hila. Nah ini udah dari wanazalat Mbak Hila. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalatin naru minas sama'i bayda'u ka'annaha ramhul qatilu alladhi ya'rifu sahibahu aina marmahu. Fa akhadat sari'an qurbana habil fasajada syukra lillah wa baqiya qurbana qabil adzalim lam yataqabbalu lam yataqabbalahu Allah. Lam Ya, Ustaz. Yataqabbalhu. Oh ya, ada lamnya ya, Ustaz. Yataqabbal Allah. Ya. Wasar asyaitanu bil huduri faja'a ila qabil ayaminihi wa an shimalihi wa min amamihi wa min khalfihi wa min baini yadayhi sarikhan fihi iklimiya da'at minka laqad da'a adamu rabbahu liyataqabbala qurbana habil wa tarakaka wahdaka faf'al syai'an fasaraha qabil fi wajhi habil la'aqtulannaka faqala habil bitmi'nanin wa sakinatin innama yataqab. Oh ya, Tata. Wa nazalatin nar, akhirnya ada api yang turun minas sama dari langit, bayda, api putih yang turun dari langit, ka'annaha seakan-akan api itu ar-ramhu, tombak ya, Ustazah. Tombak. Al-qatil yang membunuh. Alladzi ya'rifu sahibahu, yang mengetahui pemiliknya. Aina marmahu, di mana sasarannya gitu ya, Ustazah. Di mana tempat untuk melempar romhunnya tadi, ya. Jadi tepat sasaran gitu. Oke. Kemudian dia mengambil dengan cepat kurbannya Habil, maka Habil bersujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Dan kurbannya Qabil tetap di tempat, Qabil yang dolim itu kurbannya tetap di tempat dan tidak Allah terima. Ya. Ya. Kemudian setannya bersegera untuk hadir dan dia datang kepada Qabil dari arah kanannya, dari kirinya, dari depan, wa min khalfi dari belakang, dan wa min baini yadayhi dan dari hadapannya, sorihan berteriak, iklimia do'at minka, iklimia hilang darimu. Laqad Adam telah berdoa kepada Robnya untuk menerima kurbannya Habil. Watarakaka dan meninggalkanmu wahdaka sendirian. Faf'al maka lakukanlah syai'an sesuatu. Masaraha Qabil, kemudian Qabil berteriak fi wajhi Habil, di depannya Habil, la'aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu. Oke, ya bagus Mbak, udah sip ya. Sudah bisa difahami kan dari situ tadi ya. Jadi kemudian api turun dari langit, api putih ya, seakan-akan lembing atau tombak gitu ya, membunuh alladzi ya'rifu sahibahu ar-rahmul al-qatil alladzi ya'rifu sahibahu aina marmahu. Jadi kayak tahu mana yang akan disasar oleh ar-ramhu itu tadi, apa tombak atau lembing itu tadi. Nah, lalu fa'akhadat syari'an kurbana Habil. Lalu si api putih tadi segera mengambil kurban Habil. Fasajada syukran lillahi. Nah, kemudian si Habil bersyukur kepada Allah. Wa baqiya qurbana qabila az-zalimi wa baqiya qurbana qabila az-zalimi. Jadi az-zalimi karena dia sifat dari Qabil ya. Sementara posisi Qabil di sini adalah sebagai mudhof ilai tetapi tidak menerima kasroh. Jadi
Wa baqiya qurbanu. Kok kurbana ya? Wa baqiya qurbanu qabila az-zalimi. Nah, begitu itunya ya. Rumitnya mengharokati ini. Wa baqiya qurbanu, karena di sini sebagai fa'ilnya baqiya, tapi dia mudhof. Ya. Mudhof ilaihnya qabil. Karena qabil tidak bisa menerima kasroh, maka dia menjadi fathah. Wa baqiya qurbana wa baqiya qurbanu qabila az-zalimi. Nah, az-zalimi karena dia menyifati qabil. Qabil yang zalim itu lam yataqabbalhullahu. Taqabbala yataqabbalu ya, menerima. Karena ada lam, maka menjadi majzum. Lam yataqabbalhullahu. Allah tidak menerimanya. Wasaro asyaiton. Nah, syaiton segera hadir, datang. Faja'a ila qabil, datang kepada qabil an yaminihi, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, ya, dari hadapan, sambil berteriak. Nah, jadi setan ini kan memang kerjaannya ngadu domba kan. Jadi dia bilang apa? Iklimia udha'at minka. Nah, itu iklimnya udah hilang. Laqad da'a Adamu rabbahu. Adam itu berdoa kepada Tuhannya liyataqabbala qurbana Habil, agar kurbannya Habil yang diterima. Jadi udah mulai diadu domba ini sama setan. Qabilnya diadu domba, apalagi saat itu Nabi Adam tengah berada di Mekah, ya kan? Berada tawaf tadi di Ka'bah. Nah, maka setan itu dia membisikkan itu. Wa tarakaka wahdaka fa'al syai'an. Dan ayahmu itu meninggalkan kamu seorang diri, karena itu lakukan sesuatu gitu. Nah, setannya udah mulai membisikkan. Lakukan sesuatu. Fasarafa qabilu fi wajhi Habila. Kemudian Qabil itu berteriak di hadapan Habil, la aqtulannak. Niscaya aku akan membunuhmu. Nah, nanti bisa dicek di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Itu bagian dari modul TKT juga ada itu. Di modul 1 ya. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak. Qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Di surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Itu cerita Qabil dan Habil. Oke, sekarang lanjut Bu Halidah. Ayo. Ya. Sepertinya memang kita berapapun orangnya tetap harus ada live ya. Karena yang nggak sempat hadir dia menunggu juga rekaman YouTube-nya ya. Jadi berapapun kalau ada 3-4 orang tetap kita jalan aja gitu. Baik. Juga. Mangga Bu Halidah. Nggih, Bu. Sudah di Mekah ya, Bu Halidah? Ya, alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Habil bitmi'nanin wasakinatin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktul. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmaka fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Man sarafa Habil wa kana bil aqamin lam yuta ya Bu. Mana? Sampai tadi? Lam yuti asyaitona Walam yasma lahu. Falai yu'adzi akhahu. Yu'adzi. Walau kana sumun huwa umruhu wa
huwa walau kanat in kana wa ahwatuha. Apa ini? Walau kanat sumun. Saman. Oh, saman. Ini Walau apa? kanat saman. Sumun Ini itu saman apa, Bu? ini Jamak ya, Bu ya? Kalau jamak dia kanat. Sama. Berarti samanu. Walau kanat samanu huwa Apa ya? ya, wahaya tuhu. Umrohu wahayatahu. Bu. Ini gimana ya pengertiannya? Sebentar. Tuman sorofa habilu wa kana qabilu aqwa min habila illa annahu lam yuti'is syaitan. Walam yasma' lahu. Fakat akhahu. Walau kana sumunu. Kalau sumun kan 1/8. Oh, sumun. Tapi maksudnya kalau dibaca sumun itu relevansinya apa? Wow. Kalau saman kan harga ya. Walau kana samanu umruhu wa hayatuhu. Mesti yang berharga itu kan umurnya dan kehidupannya. Kehidupannya. Coba pahami ini. Coba Bu Holidah dulu. Tuman sorofa. Sorofa itu kan paling ya. Pergi. Pergi, Bu ya? Ya pergi atau berpaling gitu. Iya. Kemudian Habil berpaling, wa kana Qabil aqwa min Habil. Dan Qabil itu merasa lebih kuat gitu dari Habil. Illa annahu lam yuti, kecuali jika dia itu tidak mengikuti sarannya setan gitu. Nah, tidak mengikuti setan. Dan tidak mendengarkannya. Fala yu'adzi akhahu. Apa itu? Yu'adzi itu falan yu'dhiya. Oh, falan yu'dhiya. Falan yu'dhiya akhahu. Menyakiti. Tidak menyakiti saudaranya. Dan kecuali dia tidak menyakiti saudaranya. Walau kanat sumun samanu. Walau kanat samanu huwa umruhu. Umruhu wa hayatuhu. Maksudnya apa ini, Bu? Mbak Hila bisa nggak memahami kalimat ini? Paling. Qabil itu lebih kuat dari Habil. Nah, illa annahu lam yuti syaitan ini gimana kalau mengartikannya ya? Ya cuman dia nggak taat kepada setan, padahal walaupun dia itu lebih kuat. Oh, tetapi gitu paling ya. Tetapi itu memang lebih kuat dari Habil, tetapi dia itu nggak taat. Jadi bisa jadi gini loh dipahami, karena dia itu merasa kuat tadi, maka sampai sebentar kan dia tidak mengikuti setan. Wa kana Qabil. Nah, inna annahu lam yuti syaitan. Jadi beginilah kira-kira ya. Ini kalau pemahaman saya. Qabil itu kuat daripada Habil. Berarti kan maknanya Habil itu lemah kan? Itu pemahamannya. Tetapi itu dia malah tidak taat pada setan gitu loh. Oh iya. Tidak taat pada setan. Walan yasma' lahu. Terus juga tidak mendengarkan apa kata setan. Falan yu'tiya akahu. Maka dia tidak menyakiti walau kana tsamanu wa umruhu wa hayatuhu. Karena yang berharga itu adalah umur dan kehidupannya. Mungkin ini masih rancu saya memahami. Nanti kalau agak itu ya. Apa kita lanjut aja dulu. Yang penting kan yang lain-lain kita sudah bisa paham. Oke, ada lagi yang mau baca? Mbak Biatun mungkin? Mbak Biatun biasa Mbak kok. Oke, saya lanjut lagi ya, nanti ke Mbak Ervin lagi. Waja'at afkarus sayyi'atu ila ra'si qabila ka'annaha al-amwajul 'aliyatu fi bahrin muzlimin laqad intahat
kullul haili wa sayatazawwaju habilu biiqlimiya. Nah, kemudian datanglah pikiran-pikiran buruk di kepala Qabil. Nah, yang datang di kepala Qabil itu seperti ombak tinggi. Akwas itu kan jamak dari mauj ya. Maujun itu ombak bukan artinya. Al-aliyah, yang tinggi fi bahrin muzlimin. Di laut yang gelap. Jadi kalau bahasa Jawanya itu semerekut itulah kira-kira gitu ya. Jadi ini digambarkan seperti ombak udah menggunung lah gitu loh, kira-kira pikiran buruknya itu udah dikuasai nafsunya oleh setan dengan bisikan-bisikan buruk tadi. Laqad intahat kulul hail. Hail itu apa ya? Hailun. Hilah itu kan Iya, siasat, tipu daya. Siasat atau tipu daya ya. Jadi sampai kemudian tipu dayanya itu habis wasayatazawwaju Habil bi iklimnya. Sampai kemudian Habil akan menikah dengan iklimnya. Wa yamshi fil ardi hayrana hatta hatathu qadamuhu ila darihi. Kemudian si Qabil ini mulai berjalan ya ke mana gitulah. Hayrana. Dalam keadaan bingung. Hatta hamalathu qadamuhu ila darihi. Ya tadi kan kalau digambarkan dia kan itu kan mempersembahkannya kan di luar toh, di gunung atau di mana tadi toh. Nah, akhirnya itulah dia itu berjalan tak tentu arah kira-kira begitu kalau bahasanya ya. Yamshi fil ardi hayrona. Hayron itu bingung. Udah dia ngeluyur aja gitu loh. Hatta hamalathu qadamu ila darihi, sampai qodamun itu kan telapak kaki ya. Jadi kakinya itu membawanya ke rumahnya. Falam yanam lailatahu wa huwa alladzi yara annas samaa wal arda biduhu. Bidun itu kan kebalikan ya. Dan ya kayak berbalik saking musiknya gitu Mbak. Oh, maksudnya kayak dunia terbalik apa kok dunia terbalik? Falam yanam lailatahu, dan dia itu nggak bisa tidur di waktu malamnya, wahwaladzi yaro, dan dia itu seakan melihat anasama awal ardo, bahwa langit dan bumi biduhul lisolihi Habil. Apa ya? Ini zodalha ini apa membacanya ya? Zodahu itu lisolihi Habil. Nanti coba kita cari doda itu apa. Tapi kalau zidon itu kan kebalikan artinya. Start dulu ini. Nggak bisa memahami. Baca, tapi kalau nggak paham sempurna ya nggak apa-apa kita ini. Kayaknya itu Sada. Kayaknya langit dan bumi itu ngelawan kemauannya Qabil untuk membantu Habil menikahi Iklimia gitu Sada. Oh enggak iya. Doda. Kan karena anak sama awal ardo dodahu lisolihi Habil untuk menikahi Iklimia gitu loh. Jadi, tapi memilih Habil untuk menikahi Iklimia gitu. Enggak gitu Kak Sada? Ini membacanya zidduhu atau dodahu? Kayaknya doda Sada. Nah, doda tapi itu kalau doda kalau doda jadinya ini ya, domirnya nggak sesuai ya Sada kalau sama al-ard gitu. Nah, mestinya kan dia oh iya ya. Kalau sama al-ard gini harusnya doda. Maksudnya begitu. Falam yanam lailatahu wa huwal ladzi yara annas samaa wal arda dua. Zidun itu kan zidun kebalikan kan ya, misalnya apa itu ya kan, misalnya jalasa dengan iya kebalikannya solid stabil. Iya. Kita pending dulu, nanti saya coba tanya pada yang lebih memahami ini. Oke, lanjut. Saya apa namanya?
Saya garis bawahi dulu, nanti coba tanya ke yang lain. Oke, lanjut Mbak Ervin sekarang. Tadi Mbak Biatun kayaknya nyalain. Mbak Biatun jadi mau baca, Mbak? Kalau baca Mbak Biatun. Mau coba yang ini, walaibas syaitan. Rajin kok Mbak Biatun itu. Gini, Maaf, Us, tadi telat. oke, nggak apa-apa. Ya, saya coba tapi nggak bisa artinya. Oke, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ibu syaiton biroksihi kama yal'abus sibyanu ya. Bil qurrati wa marrul lail wa marru laili wa madha wa ja'a as-subhi atau wajah as-subhi wajah as-subahu wa qabil ala ro'a wahid. Coba mengartikan, Mbak. Oh, Lanjut. ini ada. Yang ini. Ya. Sampai ini aja. Itu Mbak. Liaqtulan nakab ya Habil. Oke, sampai sini boleh Mbak. Mau diartikan atau Mbak Ervin yang artikan? Mbak Erwin aja yang ngartikan. Ya, ya Mbak. Coba ya. Walaibas syaiton biroksihi. Kemudian syaiton itu bermain-main di atas kepalanya, kama yal'abus sibyan bil qurra, seperti setan sedang bermain-main dengan bola. Wa marrul lail, kemudian malam pun berjalan, wa madhiya, kemudian dia juga berlalu, wajah as-subahu, kemudian datanglah waktu subuh, wa qabil ala ra'yin wahid, dan qabil tetap dalam pikiran dan ide yang satu, ide yang tetap seperti kemarin. La aqtulannak ya Habil, aku akan pasti membunuhmu ya Habil. Gitu. Oke, itu madza atau madho Mbak Ervin bacanya? Oh iya, mabo. Ya kan madho kan? Oke. Waghfir lana ma madho. Iya. Al-karami. Salawatannya kangen. Ya Rabbi bil Mustafa. Oke ya. Ya jadi madho. Wa marrul lailu wa madho. Malam itu berjalan dan berlalu gitu. Oke. Sampai kemudian datang waktu subuh dan qabil itu tetap dengan pendapatnya gitu. Maksudnya nggak punya pilihan begini pokoknya dia kekeh gitu. Satu pendapat. Aku akan membunuh. Lanjut Bu Mbak Hila lagi. Mbak Hila, lanjut Pak Khoroja. Wa kharaja Habilu yar'a ghanamahu wa min ba'idin kanat aina qabila turaqibuhu wa bainama Habilu, apa ini? Kayaknya membacanya kunhamikun ya. Mungkin dari hamaka. Sebentar saya cari di kamus. Nah, Wa bainama munhamikun sada. Ya. Saya cari dulu hamaka gitu. Hamaka udah menjadi inhamaka. Oh ya. Wa bainama qabilu munhamikun fi amalihi idh ja'a qabil bi sakhratin kabiratin mi wara'ihi fadarabahu ala ra'sihi fasalat dima'uhu wa kharra qatilan. Kemudian Habil keluar untuk mengembala kambingnya, dan dari kejauhan kedua mata Qabil mengintainya. Dan ketika Habil fokus, ini apa Sadamun Hamikun? Hamaka itu ini hamkun. Fokus gitu dah. Hamikun itu memang ada, inhamaka ini mas itu ada. Sebentar, ini artinya harosahu fahuwa mahmukun. Wa sluhu min hamaka fulanan fil amri
ja'alahu yajiddu wa yuthabiru fihi. Bisa dipahami? Saya cari di ja'alahu Oh ya, dan ketika munhamik itu apa? Jidun itu kan bersungguh-sungguh kan, fokus gitu kira-kira ya, artinya. ya pokoknya fokus gitu ya saudara sama kerjaannya. Iya. Dan ketika Habil bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, saat itu Qabil datang, batu yang sangat besar dari atas kepala hingga darahnya Habil mengalir dan dia terbunuh seketika itu juga ya saudara. Oh itu kan tersungkur ya. Kalau di Quran itu seperti ada Ya. Khoro sujadan itu saudara. Rokian bahasa Jidan kan. Khoro ka'awa sujada atau gimana itu yang dibunyi Quran itu. Jadi khoro itu tersungkur ya. Ya, jadi Habil keluar, Habil kan mengembala kambing, ya kan? Nah, dan ini mata si Qabil ini mengintainya, udah mulai melihat ke sana kemari, apa ya? Bahasa Jawanya ngindek ya. Kalau bahasa Jawanya ngindek, maaf nggak ngindek. Sudah mulai. Ya, sudah mulai mengintai. Wa bainama Habilu munhamikun fi amalihi, ketika Habil ini fokus pada pekerjaannya, irja'a Qabilu, nah tiba-tiba Qabil ini datang bisa khrotin kabirotin dengan membawa batu besar min waro'ihi dari belakangnya, fadorobahu ala ro'sihi, kemudian dipukulkan di kepalanya, kasalat dima'uhu, lalu mengucurlah darahnya, wah rofihi, lalu tersungkur terbunuh ya. Jadi ada kotilan, ada kotilan. Kalau kotilan itu pembunuh, kalau kotilan itu terbunuh. Udah sampai sini dulu, udah jam 4:30 ya. Masih sedikit lagi, insya Allah kita selesaikan. Nah terus sekarang gimana nih, mau puasa? Kita bahas bentar. Mau pending libur atau jangan libur. Jenengan seperti apa? Ada waktu kah atau seperti apa? Kalau saya sih bisa aja kayaknya di soal masak-memasak bisa digeser. Masak-memasak bisa digeser. Pagi aja, saudara. Pagi ya? Pagi. Berapa? Kayaknya pagi enak ya, seger. Kan kita paling agak buru-buru yang ke sekolah. Habis subuhan. Ya, boleh. Berarti ya, insya Allah masih keburu kok. Kan nggak perlu masak kalau misalnya mau ke sekolah pun cuma siap itu kan. Oke, nanti kita lihat kira-kira jam berapa. Pagi. Nanti kita apa sih gini? Mbak Holidah, saya berarti izin mau tahsin PCA Ibu. Oh iya. Tahsin. Enggak apa-apa, berarti nanti mendengarkan YouTube-nya. Ya, kalau teman-teman. Sebetulnya kalau kita lihat teman-teman NU itu ya, kalau Ramadan itu mesti mereka menghabiskan satu kitab. Nggak tahu caranya. Kalau tiap hari ya agak ini juga sih, kayaknya agak berat. Kalau misalnya kita seminggu sekali terlalu lama, misalnya Ramadan kita jadikan momen kita bisa menyelesaikan berapa tema gitu. Iya, boleh. Apa nanti kita lagi lah sambil kita lihat. Misalnya seminggu sekali terlalu lama dalam artian sayang gitu dengan momen Ramadan ini, ya nanti bisa kita tambah waktunya. Bisa melihat. Oke, jadi intinya kita tetap maju. Mungkin sampai situ dulu Pak Ervin, terima kasih. Oke, matur. Alhamdulillah. Saya serahkan ke Mbak Ervin untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Sada. Nah, kita akhiri dulu acara kita pada sore hari ini. Semoga kita bisa berkumpul kembali pas Ramadan ya dengan beberapa hari.
Dan pasti semuanya sudah sangat penasaran siapa yang kira-kira menikah dengan Iklimia gitu, karena Habil jodohnya itu sudah mati. Nah itu tunggu di episode selanjutnya, jangan sampai tertinggal ya. Baiklah, Ya, mari kita insyaallah. akhiri dengan bacaan hamdalah dan surat al-asr. Alhamdulillah. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Dan Mbak